Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami', dan semoga Allah Ta'ala melancarkan semua urusan-urusan dan aktivitas para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Baqarah ayat 6. Adapun fadilah daripada ayat 6 dari surah Al-Baqarah ini, yang pertama, barang siapa yang mengharapkan atau menginginkan atau berniat agar seseorang teguh pada pendiriannya dan tidak mudah terhasut oleh seorang pun, semisal suatu keputusan seseorang itu akan berdampak mudarat bagi orang banyak,
dan agar keputusan yang berakibat madarat itu dapat dicegah, maka orang tersebut agar tidak terhasut oleh orang lain, maka ikutilah kaifiat ini. Bacalah ayat ini sebanyak 360 kali. Lalu kemudian bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma ja'al fulan ibnu fulan. Jadi fulan ibnu fulana ini diisi dengan nama orang yang dimaksud kalau itu orangnya lelaki. Tapi kalau orangnya perempuan, fulanah binti fulanah. Jadi fulan di sini diganti dengan nama orang. Ibnu fulana berarti nama orang tuanya. Jika tidak tahu nama orang tuanya, sebaiknya fulan ibnu fulanah saja. Kemudian dilanjutkan la yu'minuna ala jami'in nas binadri wala nadrin su'im bila yu'minuna jiddan aluhan aluhan al-ajil al-ajil as-sa'ah as-sa'ah. Baca sebanyak 3 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke air yang bersih. Air yang bersih tersebut yang didapat dari air sumur. Lalu kemudian diminumkan kepada orang yang dimaksud. Baik itu melalui air kopi, air teh, atau dicampur dengan semisal makanan yang berkuah, atau bisa jadi ditiupkan jika itu laki-laki, ditiupkan ke rokok agar bisa dihisap rokoknya, atau jika itu perempuan ditiupkan ke makanan agar makanan itu bisa dimakan. Andai hal ini sulit untuk dilakukan, bacakanlah ke air sumur yang didapat dari air sumur, lalu disiramkan atau ditumpahkan di tempat orang tersebut, atau bisa juga disiramkan di tempat di mana dia bisa dilangkahi oleh orang yang kita maksud. Demikian kurang lebih. Yang kedua, kaifiat ini adalah untuk penguasa yang zalim atau pejabat yang zalim, agar supaya jabatannya itu dicopot, atau agar penawarannya terhadap orang lain itu tidak didengarkan, atau nasihat-nasihatnya tidak didengarkan, atau ucapannya tidak dipercaya oleh orang lain. Semisal ada seseorang yang zalim yang ingin menebarkan hoax atau fitnah. Jadi agar semua orang tidak percaya dengan ucapannya atau tidak percaya dengan fitnahannya, atau untuk mencopot jabatan orang yang lalim, yang zalim, yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya dan memadaratkan banyak orang. Caranya yaitu bacalah ayat ini sebanyak 360 kali. Lalu kemudian bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al la yu'minuna wa la tasdiqa jami'un nasi ala fulan ibni fulana. Jadi fulan ini orang yang dimaksud, entah itu orang yang hendak menebarkan fitnah, entah itu orang yang hendak mengadu domba, atau hendak pada orang yang hendak membuat perpecahan, atau kepada orang zalim
atau kepada pejabat yang menggunakan jabatannya tidak pada haknya. Lalu diteruskan, bin nadrin wala nadrin su'im bila yu'minuna wa bila tasdiqan jiddan bihaqi hadhil ayah faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca 3 kali, lalu kemudian ditiupkan ke air, lalu kemudian airnya ditumpahkan di tempat orang yang dimaksud, entah itu di kantornya, entah itu di tempat istirahatnya, entah itu di tempat lewat yang sering dia lewati, agar dilangkahi air tumpahan tersebut. Kurang lebih demikian. Ini mohon dimaklum, saya berwasiat jangan pernah menggunakan kaifiat ini kecuali untuk haknya, yaitu untuk orang yang zalim saja. Takutlah Anda kepada Allah Ta'ala, bertakwalah Anda kepada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali menggunakan kaifiat ini di jalan yang tidak Allah ridhai. Dan jangan menggunakan kaifiat ini yang bukan haknya. Setiap perbuatan itu akan berbalik kepada siapa yang membuatnya. Jadi hati-hati, bertakwalah jika memang ingin menggunakan kaifiat ini. Mohon dipikirkan ulang, karena efeknya ini tidak sedikit. Langkah yang terbaik atau sikap yang terbaik adalah bersabar saja dulu. Insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Jika memang orang itu zalim, dia akan terbalas dengan kezalimannya tanpa perlu kita balas. Kaifiat ini dimaksudkan ketika memang sudah tidak tahan dengan kezalimannya, sudah tidak tahan dengan kebatilannya, sudah tidak tahan dengan madarat yang ditimbulkannya, entah itu melalui lisannya atau tangan kekuasaannya. Namun bersabar itu adalah yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Adapun untuk memperoleh kaifiat ini secara keseluruhan, jadi Anda bisa mengamalkannya sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah hajat 4 rakaat. Dengan rakaat awal ba'da Fatihah membaca qulhu 10 kali, lalu rakaat yang kedua ba'da surah Fatihah membaca qulhu 20 kali, rakaat yang ketiga ba'da Fatihah membaca qulhu 30 kali, rakaat yang keempat ba'da Fatihah membaca qulhu 40 kali. Jadi jumlah menjadi 100 kali di dalam satu sholat. Dan setelah ba'da salam dilanjutkan membaca ini di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya jami'il malaikatil alawiyyati wassafaliyyah. Assalamualaikum ya qutbu rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddasah. Ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadal ard, autadal arba'ah, ya imama, ya kutubu, ya fardu, ya umana.
Aghithuni bighawthati wansuruni binawsrati warhamuni wahassilu muradi wa maqsudi wa qumu ala qada'i hawaiji inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma salli alal hidir. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadarah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal katibin syailu lahum al-fatihah. Lalu kemudian membaca surah Fatihah, baik itu sekali, 3 kali maupun 7 kali. Dilanjutkan wa ila hadrati khalifatir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'is sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa karamallahu wajhah syai'li lahum al-fatihah. Lalu kemudian membaca surah al-fatihah, baik itu sekali, 3 kali atau 7 kali. Dilanjutkan wa ila hadrati jami'il awliya Allahu ta'ala bimasyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati qutbil ghawth wa muhyis sunnati wad din imamina wa qudwatina sayyidi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Abil Hasan Sa'dhili wa Syekhi Junaidil Baghdadi qaddasallahu sirahumul fatihah. Lalu membaca surah al-fatihah, entah itu 1 kali, 3 kali atau 7 kali. Kemudian dilanjutkan wa ila hadrati khususon Syekhi Abdus Sabur bin Mama Haji Husni Gunung Sumping wa ila hadrati khususon Kiai Haji Zainuddin Cisatong Pelabuhan Ratu wa ila hadrati khususon Abah Sarahan bin Abah Sarian wa ila hadrati khususon Abah Nawawi bin Haji Tambi wa ila hadrati khususon Ustaz Muhammad bin Abah Sukari wa ila hadrati khususon Kiai Haji Odih Poponi bin Abah Syuaib wa ila hadrati khususon Qos Qosasi bin Abah Nawawi wa jami'i ala man ajazani wa usulihim wa furu'ihim ila muntaha ghafarallahu ta'ala wa rahimahumullahu ta'ala anhum warfa' lahumud darajat syai'li lahum al-fatihah. Lalu membaca surah al-fatihah, baik 1 kali, 3 kali atau 7 kali. Dilanjutkan ke pembacaan la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 1 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 1 kali.
Dilanjutkan zikir istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sebanyak 100 kali. Dilanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Lalu kemudian dilanjutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Dilanjutkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Lalu kemudian qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 100 kali. Lalu kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sebanyak 450 kali. Lalu ditutup dengan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Demikian zikir tersebut dilazimkan selama 40 hari ba'da salat maghrib dengan disertai dengan riyadhah. Insyaallah yang mengamalkannya akan memiliki kekokohan dan tidak akan mudah dihasut, tidak akan mudah difitnah, dan tidak akan mudah dijatuhkan. Akan tetapi sebaliknya, mampu untuk meredam fitnah, mampu untuk menjatuhkan, mampu untuk melumpuhkan musuh-musuh yang menyerang, orang-orang zalim yang menebar kebatilan. Demikian fadilah daripada ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah. Semoga para mustami' dapat mengambil manfaat dan membuang jauh mudarat. Adapun terkait daripada tafsir daripada ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah ini, kami mencoba melihat atau mereferensi apa yang dikatakan oleh para mufassirin. Ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, artinya adalah sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Setelah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka, Allah Azza wa Jal melanjutkan dengan menyebut tentang orang-orang kafir dan sanksi yang akan mereka terima. Kekufuran adalah lawan dari keimanan. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Namun terkadang kufur juga bermakna mengingkari nikmat dan mengingkari kebaikan. Satu contoh dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum perempuan di dalam hadis gerhana dikatakan, aritun nar falam ara mawara kal yaumi qattu abda'a wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa qalu bima ya Rasulullah, qala bikufrihinna qila ayakfurna billah
qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana law ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khaira qat. Artinya, dan aku pernah diperlihatkan api neraka, tidak ada satupun pemandangan yang paling buruk seperti pemandangan yang kulihat waktu itu. Aku juga melihat sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Ada yang bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Lalu beliau menjawab, mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan. Jika kamu laki-laki berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, istri-istri mereka selama setahun penuh, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya dari dirimu, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dalam bahasa Arab, al-kufr arti as-sitr wa atau ghiyah atau terdinding dan tertutup. Malam juga disebut kafir sebab kegelapan malam menutupi segalanya. Kafir juga bisa digunakan untuk makna laut dan sungai yang besar. Juga bisa digunakan untuk makna para petani. Jamaknya adalah kufar. Allah Azza wa Jal berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatuh. Laksana hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Disatir dari surah Al-Hadid ayat ke-20. Kata kufar di sini adalah para petani, sebab mereka menutup biji-biji dengan tanah. Kafir minal ard artinya daerah yang jauh dari jangkauan dan hampir tidak pernah dikunjungi atau dilewati manusia. Siapa yang tinggal di daerah itu, maka orang tersebut disebut dengan ahlul kafur. Ada juga yang mengatakan al-kafur adalah al-qura, yang bermakna kampung atau desa. Firman Allah Azza wa Jalla, sawaun alaihim, yang artinya sama bagi mereka diberi peringatan maupun tidak. Sementara istifham atau pertanyaan di dalam ungkapan ini adalah untuk mengukuhkan persamaan tersebut. Contoh serupa adalah firman Allah Azza wa Jalla, sawaun alaina awa'anta am lam takum minal wa'idhin, yang artinya adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Asy-Syu'ara ayat 136. Firman Allah Azza wa Jalla terkait dengan a'angdzartahum al-iblagh wa al-ilam. Al-iblag wal-ilam yaitu bermakna menyampaikan dan memberitahukan. Kata
Al-inzar ini hampir tidak digunakan kecuali pada peringatan yang jangka waktu pelaksanaan apa yang diperingatkan itu masih lama. Jika jangka waktunya tidak lama, maka dinamakan dengan isy'ar, bukan inzar. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan takwil ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum, namun maknanya khusus pada orang yang memang berhak mendapatkan azab, dan dalam ilmu Allah Ta'ala orang tersebut meninggal dunia di dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Dengan ayat ini Allah Ta'ala ingin memberitahukan bahwa ada di antara manusia yang keadaannya seperti ini tanpa menyebutkan siapa dia. Ibnu Abbas dan Al-Kalbi berkata, ayat ini turun kepada para tokoh Yahudi seperti Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, dan teman-temannya. Rabi bin Anas berkata, ayat ini turun pada para komandan pasukan kafir yang terbunuh di perang Badar. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar. Firman Allah Ta'ala, la yu'minun, posisinya sebagai khobar inna. Maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang kafir adalah tidak beriman. Ada juga yang mengatakan bahwa khobar inna adalah sawaun, sedangkan ungkapan selanjutnya menempati tempat silah atau yang bermakna dihubungkan. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Kaisan. Sementara itu Muhammad bin Yazid berkata sawaun adalah mubtada, dan a'angdzartahum am lam tungdzirhum adalah khobar. Lalu mubtada dan khobar ini adalah khobar inna. An-Nuhas berkata, maksud ayat dari mereka tidak akan menggubris, oleh karena itu tidak akan berguna peringatan apapun kepada mereka. Para ahli qiraat berpendapat dengan berbeda tentang cara baca a'angdzartahum. Ulama Madinah Abu Amru Al-A'mash dan Abdullah bin Abi Ishaq membaca dengan angdzartahum. Cara baca ini dipilih oleh Khalil dan Sibawayh. Cara baca ini termasuk dalam tata bahasa Quraisy dan dibenarkan oleh Sa'ad bin Bikr. Diriwayatkan dari Ibnu Muhaisin bahwa dia membaca angdzartahum am lam tungdzirhum dengan hamzah tanpa alif sesudahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ishaq bahwa dia membaca a'angdzartahum. Sementara Abu Hatim berkata, kamu boleh memasukkan alif di antara dua hamzah dan hamzah kedua dibaca pendek. Abu Amru dan Nafi sering melakukan hal tersebut. Hamzah, Asim, dan Al-Kisai membaca dengan a'angdzartahum. Ini adalah pilihan Abu Ubaid. Ukhwash berkata, boleh memendekkan hamzah pertama dari dua hamzah, namun itu sangat jelek, sebab biasanya orang Arab memendekkan bacaan hanya setelah ada huruf yang susah diucapkan dan setelah sebelumnya sudah ada huruf yang sama. Di lain sisi, Abu Hatim berkata,
boleh memendekkan dua hamzah. Inilah 7 cara baca untuk a'angdzartahum, sedangkan cara baca yang ke-8 hanya boleh pada selain Al-Quran. Sebab cara baca yang ke-8 tersebut menyalahi cara baca mayoritas ulama qiraat dan ulama kaum muslim. Al-Ashqash Sa'id berkata, hamzah pertama diganti dengan ha, yaitu ha'angdzartahum, sama seperti iyyaka menjadi hayyaka. Al-Akhfash mengatakan bahwa firman Allah Azza wa Jal, ha'angtum, sebenarnya adalah a'angtum. Inilah cara baca ke-8 itu. Demikian penjelasan Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Sementara Imam At-Tabari menafsirkan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Takwil dari firman Allah Ta'ala terkait dengan kalimat innal ladzina kafaru, atau yang bermakna sesungguhnya orang-orang kafir. Para ahli tafsir telah berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat, Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, katanya, Salamah bin Al-Fadl menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, sahaya Zaid bin Thabit dari Ikrimah, atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, terkait dengan kalimat innal ladzina kafaru, yang bermakna yaitu orang-orang yang ingkar kepada apa yang diturunkan atasmu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu. Meskipun mereka mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini diturunkan menyangkut orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggiran Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai celaan atas mereka karena mengingkari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu bahwa beliau benar-benar seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada mereka dan kepada sekalian manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat berikut ini. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, katanya, Salamah bin Al-Fadl menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, sahaya Zaid bin Thabit dari Ikrimah, atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa permulaan surah Al-Baqarah sampai ayat 100 adalah diturunkan berkenaan dengan sejumlah pendeta Yahudi yang nama dan nasabnya disebutkan secara terperinci, dan orang-orang munafik dari suku Aus dan Khazraj. Namun kami enggan menyebutkan nama-nama mereka agar tidak menambah panjang di dalam kitab ini. Demikian yang dikatakan oleh Imam At-Tabari. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan penakwilan yang lain, yaitu Al-Muthanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, katanya, Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami
dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala. Katanya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan agar semua orang beriman kepadanya dan mengikuti petunjuknya. Lalu Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang telah ditetapkan bahagia oleh Allah Ta'ala dalam catatan pertama, dan tidak akan tersesat kecuali orang yang telah ditetapkan sengsara oleh Allah Ta'ala dalam catatan pertama. Sebahagian mufassir berpendapat sebagai berikut. Amr bin Al-Hasan menceritakan kepada kami, katanya, Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi bin Anas. Ia berkata, ada 2 ayat yang diturunkan menyangkut tokoh-tokoh perang Ahzab. Ayat tersebut yaitu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah Ta'ala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 6-7. Ia berkata, mereka adalah orang-orang yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawari jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah Ta'ala dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Surah Ibrahim ayat 28-29. Ia berkata, mereka itulah orang-orang yang mati terbunuh pada perang Badar. Penakwilan yang paling tepat tentang ayat ini adalah penakwilan Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Meskipun setiap pendapat memiliki alasan sendiri-sendiri. Pendapat yang menakwilkan sesuai perkataan Rabi bin Anas, ia beralasan bahwa ketika Allah Ta'ala menginformasikan tentang sekelompok orang kafir yang tidak mungkin beriman dan tidak berguna baginya segala bentuk peringatan, kemudian ada di antara orang kafir yang mau beriman dan mengikuti ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surah ini, maka tidaklah tepat untuk menakwilkan ayat-ayat ini kecuali atas sekelompok orang kafir tertentu. Jika demikian, di mana tokoh-tokoh perang Ahzab adalah orang-orang yang tidak mungkin beriman dan tidak berguna bagi mereka peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada perang Badar di bawah tangan para sahabat. Maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dengan ayat ini. Sedangkan alasan kami memilih penakwilan dari Ibnu Abbas adalah karena ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
terletak sesudah ayat yang menginformasikan tentang orang-orang yang beriman dari ahli kitab dan sifat-sifat mereka yang terpuji, sehingga menurut hikmah Allah Ta'ala bahwa yang tepat sesudah itu adalah menginformasikan berita tentang orang-orang kafir dari mereka, sifat-sifatnya dan perilakunya yang tercela. Karena yang mukmin dan yang kafir dari mereka, meskipun kondisinya berbeda lantaran agamanya berbeda, akan tetapi rasnya adalah sama, yaitu Bani Israel. Adapun sebab Allah Ta'ala mengecam para pendeta Yahudi yang ingkar dalam ayat-ayat pertama surah ini adalah supaya mereka mengetahui bahwa yang memberitahukan berita itu kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa, di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan kaumnya tidaklah mengetahui berita-berita seperti itu sebelum Al-Quran diturunkan. Lalu kenapa mereka meragukan kenabiannya? Kenapa ragu dengan kebenaran berita yang dibawa oleh orang yang tidak mengenal baca tulis, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, lantas menuduhnya ia membaca kitab sehingga menjadi mengerti, mempelajari ilmu hitung sehingga bisa meramal dan berguru kepada para ahli kitab, sehingga mengetahui berita-berita yang tidak diketahui kecuali oleh para pendeta mereka. Orang yang demikian halnya tidaklah mungkin diragukan dan kebenarannya alhamdulillah sangat nyata. Di antara bukti kebenaran pendapat kami adalah bahwa yang dimaksud dengan ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun adalah para pendeta Yahudi yang mati terbunuh secara kafir, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan kisah pengambilan sumpah atas mereka berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan kisah tentang perilaku orang-orang munafik, dan menyelipkan antara dua kisah tersebut, kisah iblis dan Adam, di dalam firman Allah Ta'ala, Ya Bani Israil al-guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa ayyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Al-Baqarah ayat 40. Jika berita yang pertama berkenaan dengan orang-orang yang beriman dari ahli kitab, lalu berita yang kedua berkenaan dengan orang-orang yang musyrik dari mereka, maka tepatlah jika ia diletakkan di antara mereka, karena pembicaraan ini saling bersambung antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali jika ada dalil yang jelas bahwa ia keluar dari pembicaraan awal. Adapun kata al-kufru dalam ayat innalladzina kafaru sawaun, maknanya adalah pengingkaran, karena para pendeta Yahudi yang ada di kota Madinah mengingkari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutup-nutupinya dari diketahui orang lain, padahal mereka mengenali beliau sebagaimana mengenali anak-anak mereka sendiri. Kata al-kufru di dalam perkataan Arab makna asalnya adalah menutup-nutupi sesuatu. Oleh karenanya mereka menyebut malam dengan kafir, karena kegelapannya menutupi seluruh lingkupnya. Sebagaimana kata seorang penyair, fatadzakara thaqala rasyida ba'dama alqat dzuka'u yaminaha fi kafir. Lalu keduanya teringat beban yang berat
setelah matahari meletakkan sumpahnya di dalam kegelapan. Demikian juga para pendeta Yahudi, mereka menutup-nutupi kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengenali sifat-sifatnya dengan baik, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Taurat mereka. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah Ta'ala dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Al-Baqarah 159. Demikian yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, bermakna sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ibnu Katsir melanjutkan, Allah Ta'ala berfirman, innalladzina kafaru, atau yang bermakna sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran dan menyembunyikannya, dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hal itu bagi mereka, baik diberikan peringatan maupun tidak, maka mereka akan tetap kafir dan tidak mempercayai apa yang engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bawa kepada mereka. Sebagaimana dia telah berfirman, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surah Yunus 96-97. Maksudnya orang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla hidup dalam kesengsaraan, maka ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dan orang yang disesatkannya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Maka janganlah biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka, dan sampaikanlah risalah Islam kepada mereka. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Sementara di dalam Jalalain dikatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru yang berarti sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan selainnya. Sawaun alaihim a'andzartahum yang berarti sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan. Dibaca a'andzartahum yakni dengan dua buah hamzah dengan tegas a'andzartahum. Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Am lam tunziruhum la yu'minun yang bermakna atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah Ta'ala, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman.
Inzar atau peringatan artinya pemberitahuan disertai dengan ancaman. Demikian yang dijelaskan di dalam tafsir Jalalain. Mudah-mudahan para mustami' bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat saya yang mengandung salah atau kesalahan. Hal tersebut mutlak datang dari kebodohan dan kesalahan saya secara pribadi. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Dan jika ada kebenaran di dalam kata-kata, kalimat, dan ucapan saya dari sejak awal sampai saat ini, hal tersebut, kebenaran tersebut berasal dari kebenaran Allah Ta'ala. Kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari saya pribadi. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.